Asap kendaraan mengeluarkan karbon yang mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi atmosfer. Ditinjau dari data BPLH, kendaraan bermotor menghasilkan sekitar 71% polutan nitrogen oksida, 15% polutan sulfur oksida, dan 70% polutan partikulat. Menurut data AKLI, bergerak dari tahun 1998 hingga akhir tahun 2016, Indonesia yang menduduki peringkat negara terbersih di dunia menjadi negara paling tercemar dengan peringkat ke-9 dengan intensitas tingkat AKII 40,7. Indikator ini menunjukkan kualitas udara yang tidak sehat di Indonesia untuk kelompok penderita penyakit bawaan seperti asma, gangguan paru-paru, pneumonia, hingga emfisema. Penemuan terbaru dari Belanda, Smoke Free Tower didirikan sebagai teknologi berbasis bebas polusi. Smoke Free Tower merupakan penyaring debu asap pertama di dunia yang menciptakan udara bebas polusi dan ditempatkan di area taman maupun kawasan di mana masyarakat sering beraktivitas. Smoke Free Tower juga menyediakan udara bersih untuk orang-orang dengan daya kapasitas listrik yang kecil. Fungsi yang dimiliki oleh Smoke Free Tower sudah divalidasi melalui hasil riset dari Universitas Teknologi Eindhoven. Sejak tahun 2016, seorang desainer Belanda bernama Dan Rosegaarde bekerja sama dengan INS Eropa dan Profesor Bob Ursum untuk meneliti penjernih udara eksperimental bernama Smoke Free Tower. Pada awalnya, Smoke Free Tower dipasang di kota Rotterdam, Belanda, dan Rosegaarde, INS Eropa, dan Profesor Ursum kemudian berencana melakukan perjalanan dari kota ke kota dan menunjukkan solusi yang memungkinkan untuk mengatasi polusi udara tersebut. Mereka kemudian mengembangkan ionizer udara berukuran sekitar 7 meter yang dikatakan mampu membersihkan 30.000 meter kubik udara per jam dengan konsumsi daya 1.700 watt. Melalui mesin tersebut, elektroda akan mengirimkan ion positif ke udara dan ion ini akan menempel pada partikel debu halus. Aktor yang berkaitan akan berkontribusi dalam hal 1. Kolaborasi. Kolaborasi dengan Bappenas Dirjen Lingkungan dan Bappenas SDGs dibutuhkan untuk mendapatkan serta memenuhi kesepakatan dengan Studio Rosegaarde untuk izin Smoke Free Tower yang dimilikinya. Kedua, promosi dan sosialisasi. Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan bahaya pencemaran udara kepada masyarakat, mobilisasi masyarakat dapat dilakukan melalui pendampingan dari Greenpeace Indonesia. Selain itu, edukasi mengenai manfaat Smoke Free Tower akan dilakukan sejalan dengan aktivitas promosi dan sosialisasi. Ketiga, crowdfunding dan fundraising. Dengan adanya ketiga aktor yang menjadi mitra kerjasama kami, maka dana tambahan dapat dilakukan dengan aktivitas fundraising dan crowdfunding. Manfaat dari proyek PKM Smoke Free Tower sendiri bertujuan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta serta merubah kualitas udara yang saat ini tergolong sangat buruk menjadi udara yang bersih dan sesuai dengan standar keamanan. Proyek Smoke Free Tower ini akan menghasilkan udara yang tidak hanya bersih, namun juga menghasilkan peningkatan pada kesehatan masyarakat sekitar akibat dari membaiknya kualitas udara di Jakarta.